Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Mangan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata juga dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dengan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dalam Roma 10 ayat 3 ayat 9 dan 10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan selalu kita menjadi orang-orang yang berkenan. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita. Biarlah ketaatan daripada Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, saya berharap kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, dan kekuatan doa, kekuatan iman menyertai setiap kita. Puji nama Tuhan. Dan kita berdoa, terima kasih biar kami adalah orang-orang yang taat, orang yang setia dan hidup bagi Tuhan sampai akhir. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Markus 10 ayat 29 dan 30. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. 31-nya, tapi banyak orang terdapat dulu yang akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Haleluya. Jadi pengikut Tuhan yang telah berikhtiar atau berikrar hidup bagi Tuhan sampai akhir, ia akan, yang pertama, ia akan hidup bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi ia akan hidup bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita baca dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi kalau ia tempat kita tertahu, tempat kita tertanam, tempat kita melekat, tempat kita akrab. Wow. Dan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Pertanyaan saya, apakah kita melekat kepada Tuhan? Apakah kita yang sudah hidup bagi Tuhan sampai akhirnya kita akan terus melakukan pekerjaan Tuhan itu? Karena dengan jelas kita membaca yang pertama tadi, bagaimana dalam Markus 10 ayat 29, 30 sampai 31 itu. Orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, yang melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi nanti saya akan membagi itu sendiri, orang-orang yang setia dalam pekerjaan itu. Tapi sebelum kita sampai ke situ, adanya hubungan akrab kita dengan Tuhan, adanya keterikatan kita dengan Tuhan. Apakah mudah kita menangis di hadapan Tuhan ketika melihat jiwa-jiwa yang terhilang? Enggak. Apakah ketika kita duduk diam di rumah kita,
Kita melihat orang-orang yang terhilang itu, apakah kita bersedih hati atau tidak? Atau kita katakan itu urusan mereka. Tapi apakah kita melakukan bagian kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan? Hanya kita yang bisa menjawab. Tapi mari kita hancurkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita koyak hati kita di hadapan Tuhan untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Bukan pakaian kita, tapi hati kita yang telah melekat dengan Tuhan itu. Sehingga kita taat akan perintah Tuhan. Memang Alkitab katakan bagian terakhir dari Markus tadi dikatakan, ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terbelakang. Yang terbelakang akan menjadi yang terdahulu. Kenapa? Karena seperti apa saya katakan tadi, ada orang-orang yang menyampaikan Injil, sementara orang yang sudah menerima Injil stagnan dan tidak bertumbuh dan tidak melekat pada Tuhan. Tapi Tuhan mau kita melekat kepada Tuhan. Semoga kita adalah orang-orang yang melekat, karena janji ketika kita melekat kepada Tuhan, ketika kita berseru Dia menjauh kita, dan ketika kita mengalami penderitaan Dia menyertai kita, dan ketika kita jelas aku akan melepaskan dan Dia akan memuliakan kita, Dia akan memperpanjang kita dengan umur yang panjang dan menunjukkan keselamatan daripada Dia. Baca sampai ayat yang ke-16 Mazmur 91 itu. Jadi Tuhan memberikan sebuah kehidupannya bagi kita, dan sekaligus Dia tidak menyayangkan segala kebaikan yang akan dicurahkan kepada kita. Semoga kita adalah orang yang melekat kepada Tuhan. Lalu kemudian hidup bagi Tuhan sampai akhirnya, dan jadi pengikut Tuhan yang telah berikrar hidup bagi Tuhan sampai akhir, ia akan hidup taat kepada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 14. Jadi ketaatan kita itu kepada Tuhan adalah ketaatan yang mutlak. Tidak ada pertanyaan di situ. Kenapa aku harus taat? Tidak ada. Karena kita sudah diberikan Roh Kudus-Nya. Dan ketika kita hidup dalam anugerah Allah, hidup dalam kasih Tuhan, maka Roh Kudus-Nya diberikan. Baca itu 1 Yohanes 3 ayat 24. Jadi Roh Allah berdiam dalam kita, memimpin kehidupan kita untuk menolong kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dasar itu. Tapi ketaatan kita harus menjadi nomor 1 dalam kehidupan ini. Bukan hantam kromo, bukan melayani yang sudah dilayani, bukan mengambil jiwa-jiwa orang, bukan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertobat, yang hanya ingin membangun kerajaan pribadinya, kerajaan organisasinya, bukan membangun kerajaan Yesus, bukan membangun kerajaan Allah. Sehingga tidak perlu tangisan, tidak perlu doa di situ. Walaupun ada mereka berdoa, ada tangisan di situ, tapi hanyalah tangisan lip service. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh menangis untuk kebenaran jiwa-jiwa itu, saya yakin pelayananmu akan berbeda, kasihmu akan berbeda. Dalam memandang sahabat-sahabatmu pun engkau akan berbeda. Penuh rasa hormat. Karena apa? Ini adalah teman saya dalam perjuangan. Ini adalah teman saya di ladang Tuhan. Tidak mungkin aku akan mengecewakannya. Tidak akan mungkin aku menyakitinya dengan cara-cara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi banyak orang, banyak gereja melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi saya mau katakan kepada kita, sudah saatnya kita berubah. Masih banyak jiwa-jiwa. Yang penting kita lakukan, hati kita melekat dan berdoa kepada Tuhan. Lalu kemudian kita taat kepada Tuhan. Yang kemudian ketika kita sudah melekat, Roh Kudus-Nya diberikan bagi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar itu. Dan kita taat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, kita akan berbeda. Dan kemudian Alkitab mengatakan bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Karena bahkan
pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar karena aku pergi kepada Bapa. Jadi Yesus sendiri sudah menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar karena Yesus. Apa yang Tuhan kerjakan, kita akan kerjakan. Kalau Dia mengasihi, penuh dengan belas kasihan, gerejanya juga, kita juga, hamba-hamba Tuhan juga akan melakukan hal yang sama di hadapan Tuhan. Hancurkan hatimu, koyak hatimu. Sehingga kita menatap jiwa-jiwa itu penuh dengan belas kasihan, penuh dengan rahmat seperti Tuhan melihat mereka. Sama seperti kita sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan. Dijangkau dalam anugerahnya, dijangkau dalam keselamatannya. Oleh karena kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan. Karena adanya orang-orang yang memberitakan pekerjaan Tuhan. Adanya orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Dan mau menyampaikan firman itu kepada saya dan saudara. Dan saatnya kita juga, jangan pikir berapa lama saya menerima Injil itu menjadi merobek hati saya, menghancurkan benteng-benteng yang saya bangun dan merobohkannya sekaligus. Itu selama 6 tahun. Ini masih 5 tahun, tapi dengan ini 6 tahun. 3 tahun ini namanya Johnny Sinaga dan Johnny Longkuto. Yang satu tidak almarhum. Tapi saya mau katakan kepadamu, itu semua karena kasih karunia. Dan Alkitab juga katakan di dalam 2 Wahyu 2 ayat 27, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Ini Tuhan berbicara soal jemaat di Tiatira. Ada kesusahan di jemaat Tiatira itu. Pengajaran Isabel sangat merajalela, tapi jemaat Tuhan, mereka melakukan apa yang baik dan benar di mata mereka, melawan walaupun ada juga orang-orang yang mengikuti ajaran Isabel itu. Tapi saya mau katakan kepada kita, sudah waktunya kita menangisi kota kita. Sudah waktunya kita memberikan hati kita untuk Tuhan. Sudah waktunya kita bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus. Sudah waktunya kita membiarkan Roh Kudus memakai kita, membiarkan Yesus memakai hidup kita. Bukan lagi waktunya untuk melihat apa latar belakang. Tuhan tidak bisa memakai orang-orang yang sombong. Tuhan tidak bisa memakai orang-orang yang tidak rendah hati. Tuhan tidak pernah bisa memakai orang-orang yang tinggi hati. Tapi Tuhan akan selalu datang untuk memakai orang-orang yang rendah hati, yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hatinya, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Oh Tuhan, biar kita melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan telah janjikan. Yakinilah itu. Orang mati bangkit, buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra akhir, kanker sembuh, segala sakit penyakit sembuh. Yang gila disembuhkan oleh Tuhan. Saya belum pernah memang membangkitkan orang mati, tapi apa yang sudah dijanjikan, yang telah divonis mati, Tuhan sembuhkan. Yang divonis kanker, yang gila, Tuhan, saya sudah lihat bagaimana Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka. Yang tidak punya anak, Tuhan beri anak. Sudah saatnya kita mengandalkan Tuhan. Dia tidak melihat kegagahanmu, dia tidak melihat kegantenganmu, pasti lidahmu, tidak. Tapi bagaimana engkau menangis di pagi hari di hadapan Tuhan? Bagaimana engkau menangis untuk jiwa-jiwa supaya diselamatkan oleh Tuhan? Memang tidak gampang.
2034 saya berkata, Tuhan, ampenan bagi kemuliaan Tuhan. 2038 ampenan. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi yang saya tahu hanya saya bisanya menangis, berdoa, menangis. Apakah bisa menangis setiap hari? Kadangkala tidak bisa. Tapi hari-hari ini saya diberikan Tuhan bisa menangisi kota saya. Bisa berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kota saya. Bukan saya buat-buat, bukan. Tapi Tuhan menanamkan sesuatu yang baru untuk melihat fokus kepada manusia yang terhilang itu. Bukan fokus kepada orang-orang yang di luar sana yang sudah percaya, bukan. Fokus kepada orang-orang yang terhilang. Biarkan Tuhan memakai kita dengan kuasanya. Dan yang terakhir kata firman Allah, hidup setia sampai mati. Seperti jemaat di Smyrna dalam Wahyu 2 ayat 10. Walaupun mereka tinggal di tengah-tengah jemaat iblis, tapi Tuhan mau mereka diminta untuk setia sampai mati. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, mengapa kita perlu hidup bagi Tuhan sampai akhir, supaya kita bisa melihat. Kalau firman Allah katakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorak. Orang yang berjalan maju dengan tangisan sambil menabur benihnya pasti pulang dengan sorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Saya berharap satu kali saya pulang dengan membawa berkas-berkas saya di hadapan Tuhan. Saya berharap satu kali Tuhan berkata, sabarlah hai hambaku yang setia, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Saya yakin setiap hamba Tuhan ingin melihat perubahan kotanya, melihat perubahan jemaat, melihat perubahan orang-orang di sekitarnya. Bukan karena kuat atau gagah kita, tapi karena Tuhan. Tapi dibutuhkan orang-orang yang punya ikhtiar untuk hidup bagi Tuhan sampai akhir hidupnya, dengan ditandai hidup bagi Tuhan dengan sepenuh hati, hidup bagi Tuhan dengan ketaatan, hidup melakukan pekerjaan Tuhan dan setia sampai mati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan menolong kita untuk tetap eksis dalam pelayanan ini, walaupun dikatakan oleh firman Allah ada penderitaan, ada tangisan, ada kesukaran, ada masalah. Tapi mata Tuhan tidak tertutup bagi setiap hamba-hamba Tuhan. Mata Tuhan terarah untuk membalaskan setiap apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Itu sebabnya kita perlu setia terus dalam pelayanan ini bersama dengan Tuhan. Kita cakap menanggungnya, kita cakap melakukan pekerjaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Tuhan tolong kami sehingga setiap kami punya keinginan untuk kami hidup bagi Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Dan kami hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, kami hidup taat kepada Tuhan, kami hidup melakukan pekerjaan, kami hidup setia sampai kami Tuhan jemput. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mengubah pola pikir kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Engkau dan mau melakukan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Yesus, kami mau setia melakukan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan kalau Engkau sakit, saya mau berdoa bagimu apapun sakit penyakitmu. Tuhan mampu hadir kepadamu. Kalau engkau orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, mereka sedang menyerahkan diri kepadamu, hadir kepada mereka, menjamah mereka. Kami tahu Tuhan, Kau adalah Allah yang tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu.
Tapi dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita keluar oleh bilu daripada Tuhan. Jadilah engkau sembuh oleh kuasanya, engkau disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau engkau mengalami masalah dalam hidupmu, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan dia yang diangkat kepadamu. Mari engkau datang kepada mereka, menolong mereka di dalam nama Yesus, sehingga pertolongan Tuhan itu boleh nyata dalam hidup mereka. Terima kasih buat pertolonganmu, kebaikanmu, solusi yang kau berikan bagi mereka yang memiliki masalah, sehingga mereka mempermuliakan engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan segala aktivitas kita tetap dalam terang firman Allah, supaya kita tetap dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Dalam seluruh kehidupan kita 24 jam sehari, kekudusan dan kebenaran Allah harus menjadi bagian kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melewati hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mantap, mantap.